Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi 2, kita akan menjelaskan tentang e-faktur. Di e-faktur ini, sebenarnya ini bisa digunakan oleh pengusaha kena pajak. Karena ada beberapa instansi pemerintah yang boleh menjadi pengusaha kena pajak saat ini. Namun kalau kita di instansi pemerintah yang bagian administrasi, ini tidak kita lakukan. Ini hanya untuk instansi pemerintah yang pengusaha kena pajak. Oke, kita skip aja ini. Nah, namun yang kita lakukan adalah mengakses pajak masukan. Untuk pajak masukan, nah, misalnya kita melakukan pembelian ATK dari rekanan untuk trimester 4 ya, kuartal apa namanya, triwulan keempat tahun 2024 dengan nilai transaksi 250 juta. Atas transaksi tersebut terutang PPN dan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Sehingga PPh pasal 22-nya 3.750. Pembuatan bukti potong pasal 22 itu nanti akan dijelaskan di modul e-bukpot. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana kita menginput PPN atas pembelian ATK ini. Pembelian ini selama ini Bapak Ibu yang kita lakukan adalah kita hanya membuat billing saja dan kita bayar. Tidak bisa. Kalau kita ingin memungut PPN, maka kita harus meminta faktur pajak dari rekanan. Jadi kalau Bapak Ibu semua saat ini instansinya sering bertransaksi kepada non-PKP, ke depan kami harapkan kita bertransaksi dengan PKP, rekanan yang pengusaha kena pajak dan bisa membuat faktur. Ya, karena sebenarnya kalau kita membeli kepada orang yang bukan PKP, dia tidak akan bisa membuat faktur pajak dan dia seharusnya tidak dipotong. Ya. Nah, kalau kita bertransaksi dengan rekanan yang PKP, kita minta dia membuat faktur pajak. Jadi kasusnya adalah pembelian ATK 250 juta. Maka faktur itu akan muncul di pajak masukan. Di menu apa? Di menu e-faktur. Ya, muncul di pajak masukannya. Ya, pajak masukan kita. Ya, muncul menunya, nomor fakturnya ini, ya, kodenya 020 kalau transaksi ke instansi pemerintah. Di sini akan bisa dilihat detail fakturnya. Gitu. Nah, untuk faktur tersebut, langsung kita input SP2D-nya. Kalau pembayaran kita menggunakan mekanisme langsung atau LF, maka kita masukkan nomor SP2D-nya ke dalam faktur tersebut. Kalau kita lakukan pembayarannya dengan UP, jadi kalau UP akan kita store sendiri pajaknya, maka kita harus cukup memastikan data tersebut benar. Kalau kita bayar dengan LS, maka masukkan nomor SP2D-nya di fakturnya. Nah, kemudian kalau sudah kita input dan sudah kita cek, kita bisa cetak fakturnya dalam bentuk PDF. Jadi, ini adalah tampilan fakturnya yang sudah kita cek tadi. Pembelian ATK senilai di sini 25 miliar, harusnya 220 juta kan. Selanjutnya, jika ternyata ATK tersebut yang kita beli ada 100 yang rusak dan harus kita kembalikan, maka kita harus membuat nota retur atau pengembalian atas transaksi itu. Caranya di faktur tadi, kita klik icon panah dua kali, karena bolak-balik itu. Kalau kita meretur barang. Oke, selanjutnya. Nah,
Setelah kita pastikan faktur tadi ada dan sudah kita input nomor SK2D-nya, kita harus lapor SPT ke PPN. Di menu SPT, ya, kemudian nanti akan muncul menu atau untuk membuat konsep SPT. Kita klik buat konsep SPT. Kemudian pilih jenis SPT-nya adalah PPL bagi pemungut normal kalau untuk SPT yang pertama kali kita lakukan. Buat konsep SPT, kemudian kalau SPT konsep tersebut sudah dibuat, dia akan muncul ke sini di halaman konsep SPT. Kita klik icon yang bergambar pensil, kemudian di situ nanti seharusnya faktur pajak yang sudah kita faktur pajak atas pembelian ATK tadi muncul secara otomatis di sini. Pembeliannya 250 juta, PPN-nya 27.500. Ya, kita karena tadi pembayarannya dengan P2D, maka tidak ada lagi pembayaran di sini. Kalau pembayarannya itu dilakukan dengan apa namanya UP, maka nanti kita akan diarahkan untuk membuat kode billing pembayaran, gitu ya. Setelah itu kita masukkan identitas bendahara atau penanggung jawab, simpan konsep, kemudian kalau tadi saya sampaikan, kalau kita pembayaran dengan SP2D, dengan LS dan SP2D, maka SP2D itu harus diinput di fakturnya. Jadi di SPT tidak ada lagi menginput nomor SP2D. Kalau kita menggunakan skema pembayarannya dengan UP, maka di sini akan muncul otomatis kalau ada yang harus kita setor, langsung akan muncul otomatis icon bayar dan lapor. Kemudian kita masukkan sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang sudah kita buat di awal. Dan kalau misalnya tadi kita menggunakan UP dan kita buat kode billing, maka konsep SPT itu akan masuk ke SPT menunggu pembayaran. Kalau tadi faktur tadi kita bayar dengan LS dan SP2D, dia akan langsung turun ke SPT dilaporkan karena tidak ada lagi yang perlu dibayar. Kemudian saat kita klik pembuatan billing, ya dia akan muncul di sini di icon dokumen. Billing ini bisa dicetak dan bisa dibayar. Kemudian selanjutnya apabila sudah dibayar, maka dia akan muncul turun ke SPT dilaporkan. Ya.